Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sidang salat maghrib berjamaah, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang sama-sama dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tunjukkan untuk kedua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah dulu kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bi barakatil umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 kurang 2 menit, Ustaz. Kesempatan ke jamaah bertanya. Siap. Iya, pakai saja. Pakai itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin. Hadir, Pak? Hadir, Pak. Dan jajarannya segenap pengurus semua, Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Mari kita awali talim kita dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mutajjidin wa ila arwahi walidina wa walidikum. Sawlillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu hafal semua. Ya karena memang wajib dihafal. Nah nanti ini kan ada channelnya, ada videonya Pak. Kirim anak bapak yang lagi kuliah, yang lagi merantau, yang jauh dari kita, kirim video ini. Insya Allah lebih berharga daripada kirim uang. Itu kirim uang juga berharga Pak. Tapi ini insya Allah soal keimanan gitu. Jadi rukun iman itu ada 6, ya kan? Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, kepada rasul-rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar, baik buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bahas satu persatu. Pertama, rukun iman itu percaya kepada Allah. Sementara kita belum pernah melihat Allah. Ini juga yang menjadi alasan-alasan orang musyrikin. Kamu kok percaya kepada Allah yang nggak ada rupanya, yang nggak ada suaranya. Tuh, makanya orang-orang musyrik menantang Nabi Muhammad SAW. Muhammad, katanya ente punya Tuhan mana? Maka turun ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, mereka orang-orang kafir Quraisy saat Nabi mendakwahkan bahwa Allah Ta'ala itu Maha Esa, mereka mengejar, Pak, bagaimana Tuhan kamu terbuat, apa dari emas, dari perak, apa dari perunggu gitu kan. Dia pikir hadiah. Ya, di sini dijelaskan di anta taqidah. Ini B-nya itu namanya taswir, Pak. Taswir itu menggambarkan, menjabarkan. Jadi percaya kepada Allah Ta'ala itu meyakini, ya kan, secara detail bahwa Allah Ta'ala itu maujud, ada, qadimun, maha dahulu, bakin, maha kekal, muhalifun lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, mustagnin an kulli syai, Allah tidak butuh dengan apapun, wahidun, Allah esa, qadirun, Allah maha kuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, yang berbicara. Itu berbicaranya Allah beda dengan kita. Kalamnya Allah Ta'ala itu tanpa suara, tanpa huruf. Kalau Bapak kalau ngomong ada suaranya, ada hurufnya. Itu omongan kita, kalam kita. Kita juga kadang-kadang punya kalam kita yang nggak ada huruf, yang nggak ada suara. Apa namanya? Ilham. Tahu-tahu Bapak jalan ke kamar mandi. Kenapa? Otak kita nyuruh. Itu ilhamnya itu. Kok saya pengen kencing gitu kan. Bapak besok pengen apa gitu. Itu namanya ilham. Ilham itu apa, gerentes di hati, Pak ya. Itu kan nggak ada suaranya. Nggak ada suara, nggak ada rupa. Kalau sama-sama wali bisa saling kontak. Ya, saya di sini, Bapak di situ gitu. Ngomong gitu. Bapak nggak tahu gitu. Saya ngomong apa, Bapak ngomong apa, ya nggak tahu. Kedengeran. Nah, itu artinya kalau kita pengen paham siapa Allah,
maka kuncinya sifat 20, wujud, kidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadirah, muridan, aliman, sami'an, basiron, mutakalliman. Tanya anak-anak kita, nah apal nggak kamu? Istri kita sebelum tidur, pernah nggak bapak tanyain istri? Sama, saya juga nggak pernah, Pak. Mulai malam ini, Mas, sebelum tidur apal nggak? Sifat 20. Ya Allah, itu Pak yang nanti di akhirat dibawa, Pak. Iya kan? Suka ada tuh di medsos, tiba-tiba secara mendadak, secara acak, random gitu ya, ditanya, Mbak, Mas, rukun Islam berapa, rukun iman berapa? Dari sekian orang, umpamanya 10 orang, itu 8 itu gak hafal, Pak. Biasanya. Ya kita sendiri mungkin belum tentu hafal, Pak ya. Makanya dulu, Pak, orang-orang dulu tuh, orang-orang tua kita jadi wiridan setiap habis sholat. Gitu. Nenek saya itu setelah habis sholat subuh itu diwiridin. Dan ada lagunya, Pak. Belagu. Bukan belagu bahasa ngatain, Pak, maksudnya berlagu gitu. Umpamanya Adamun Idrisun, terus gitu ada lagunya. Dulu orang-orang tua kreatif, Pak, punya lagunya itu supaya mudah diingetin. Kalau di kampung saya, Pak, wiridan subuh itu ada lagunya juga. Allahumma la mani alima mu'tiya lima manata wala radda lima qadaita wala. Sama ya, Pak? Sunda itu sama. Wala yanfa'u darjati minkal jad. Itu baca dari ayat kursi wiridan, enak. Pulang ngopi, woi, enak, berangkat kerja fresh, yang bertani, yang ngajar tak, hah? Lawar kamu kemana sih, Mbak? Nah itu, Pak ya, percaya kepada Allah itu seperti itu. Faidatun man taroka arba'a kalimat kamula imanuhu. Siapa yang meninggalkan 4 kalimat, sempurna iman. Maksudnya 4 kalimat ini berupa pertanyaan, Pak. Contohnya 4 itu di mana, bagaimana, kapan, berapa. Ini harus kita tinggalkan gitu. Umpamanya di mana sih Allah? Gak usah tanya kayak gitu. Kapan sih Allah? Berapa sih Allah? Bagaimana sih Allah? Kalau pengen sempurna imannya, gak usah pakai tanya itu. Ya, aman tu billah, udah aman bil. Aman saya percaya kepada Allah. Sulit dijabarin. Tapi sebetulnya pertanyaan tadi ada jawabannya, Pak. Umpamanya pertanyaannya, di mana Allah? Apa jawabannya? Pak Sanusi, di mana Allah? Umpama. Jawabannya apa, Pak? Ayo kan? Ternyata kita tidak tahu, harus tahu itu. Catat di hati Bapak. Di mana Allah? Jawabannya, laisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun. Apa, Pak? Itu jawabannya. Apa tadi, Pak? Allah tidak bertempat di satu tempat dan tidak butuh waktu. Itu jawaban yang benar. Jadi Bapak kalau ditanya di mana Allah, ada di mana-mana. Banyak dong Allah. Ingat tuh, Pak ya. Allah ada di mana? Allah tidak butuh tempat.
Karena yang tempat itu Allah yang menciptakan. Allah juga tidak butuh waktu, karena waktu juga Allah yang menciptakan. Itu Pak jawaban. Lalu kalau ada pertanyaan, kaifa Allah? Bagaimana sih Allah? Faqul laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak ada yang menyamai segala sesuatu apapun. Kalau hati kita mengatakan Allah seperti A, B, C, bukan. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu mengatakan begini Pak. Al-ajzu minal idrok fawa idrok. Ketidakmampuan saya menunjukkan Allah itu bagaimana, saya tidak menemukan jawabannya. Tidak menemukan itu adalah jawaban. Ya, tauhid tasawuf rada gubet Pak, harus pelan-pelan. Jadi perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini yang paling cakep untuk menjawab tauhid. Kalau ada pertanyaan bagaimana Allah, ya, maka nggak tahu. Bukan nggak tahu, maksudnya nggak bisa seperti ini seperti itu, nggak ada. Masih ingat nggak Pak? Menurut Imam Syafi'i, barang siapa yang berpikir tentang Allah lalu dia menyimpulkan Allah Ta'ala itu seperti A, B, C dan seterusnya, maka orang itu berfaham mutajassim. Orang pahamnya menjisimkan Allah. Itu nggak boleh. Satu itu. Barang siapa yang berpikir tentang Allah lalu dia menyimpulkan Allah Ta'ala itu tidak ada, alam semesta ini ada dengan sendirinya, maka orang yang seperti ini dihukumi muta'attil, ateis, salah juga. Ya, dan barang siapa yang berpikir tentang Allah lalu dia menyimpulkan Allah Ta'ala itu yakin ada, tapi tidak ada yang menyamainya sesuatu apapun, fahuwal mutahaqqiq, itulah yang benar. Makanya kata Abu Bakar, ya, al-ajzu minal idrok, ketidakmampuan untuk menemukan jawaban itu, idrokun adalah jawaban, pengetahuan. Itu Pak. Jadi kalau ditanya bagaimana Allah, jawabannya laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak ada yang menyamai sesuatu apapun. Ya. Boleh nggak kita menghayal Allah Ta'ala seperti ini? Kan saya bilang tadi 3 hal tadi. Itu patokan kita Pak. Itu Imam Syafi'i. Bapak lagi stres, lagi ini, Allah tuh bagaimana sih ya? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah ini. Kamu jangan berpikir tentang zatnya Allah. Gila kita. Ya, makanya Allah Ta'ala itu ada, tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Kalau manusia terikat dengan ruang dan waktu, Bapak sekarang ada di sini. Jam berapa kita ada di sini? Butuh waktu dan ruang. Sedikit nyinggung tasawuf Pak. Dalam kajian tasawuf, alam semesta ini bisa menampung badan kita enggak? Bisa. Kenapa? Karena badan kita ini berupa fisik, berupa alam. Berarti badan kita bagian dari alam semesta. Pertanyaan yang kedua, apakah alam semesta ini bisa menampung rohani kita? Jawabannya Bah? Tidak. Kenapa? Rohani kita bukan bagian dari alam. Rohani itu mutlak milik Allah. Bapak, ibu dikasih hidup, roh milik siapa roh? Milik Allah. Kapan Allah mau dicabut? Isdat. Inna lillah. Oh, sombong gitu loh. Iya. Maka Nabi sendiri kalau ditanya yas'alunaka 'anir roh, qulir rohu min amrillah.
Alam semesta ini, Pak, tidak bisa untuk mengurung rohani kita. Karena manusia itu bisa rohaninya naik ke langit ketujuh. Maka ada istilah sholat, as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin, naik rohaninya, bisa ketemu Allah. Paham ya, Pak? Jadi badan kita secara fisik bisa ditampung oleh alam ini. Jangankan badan kita sendiri, seluruh dunia aja ada di dalam alam semesta. Tetapi rohani alam saja tidak menampung. Itulah hebatnya manusia. Nanti kesempatan lain bisa dibahas tentang tasawufnya. Kita ngaji seperti ini, Pak, sedang healing, Pak. Healingnya kemana, Pak? Taman surga, nggak tanggung-tanggung. Bapak kalau mau umroh aja bayarnya berapa, Pak? Ya, healing ke taman surga itu cuma dua, pengajian, ya kan? Atau haflatul dzikri, perkumpulan zikir, ilmu. Yang kedua, raudhah, antara mimbar dan antara kuburan Rasulullah, itu riyadun min riyadil jannah. Jadi seluruh dunia itu cuma dua. Bapak kalau pengen healing ke taman surga, cuma ada dua. Di majelis ilmu, majelis zikir, satu. Yang kedua, raudhah. Bapak kalau ke sana diantri, Pak. Untuk ibu-ibu khusus, waktunya ada, nggak bisa, Pak. Kalau orang sedunia, raudhahnya terbatas. Jadi Bapak Ibu sekarang sedang healing. Ngerti Pak healing? Saya pura-pura ngerti aja. Iya, udah ikut aja. Ya, itu baru beriman kepada Allah tuh, Pak. Di mana Allah tidak butuh tempat. Bagaimana Allah? Tidak ada yang nyamain. Kapan Allah? Fakullahu awalun bilabtida wa akhirun bilantiha. Ini biasa dipakai muqaddimahnya Abah Habib Lutfi nih kalau ceramah. Awalun bilabtida wa akhirun bilantiha. Adanya paling awal, awalnya tidak ada yang lebih awal, akhirnya tidak ada yang lebih akhir. Wal awalu wal akhir wal zahiru wal batin. Orang kalau bicara yang lebih awal, nggak ada yang lebih awal dari Allah. Bicara yang lebih akhir, nggak ada yang lebih akhir dari Allah. Orang bicara zahir, nggak ada yang lebih zahir dari Allah. Orang bicara batin, tidak ada yang lebih batin dari Allah. Mau kemana kita? Tinggal terima amantu billah sam'an wa ta'atan itu. Bapak mau dimasukin ke neraka, surga, gak ada hubungannya dengan amaliyah kita. Ya, kita mencari ridhonya, kan gitu Pak ya. Orang yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi lu gak sholat, kan gitu Pak. Jangan terbalik, pikirannya jangan terbalik. Terbalik itu bagaimana? Hah? Lu aja nggak sholat nggak tentu masuk surga. Ya mendingan nggak sholat, sama nggak tentu. Nah itu apalagi ya. Nah itu. Kalau ada pertanyaan kapan Allah, maka jawabannya adalah Allah Ta'ala itu awalnya tidak ada yang lebih awal, akhirnya tidak ada yang lebih akhir. Wa in qala laka qail kamillah. Kalau ada yang bertanya berapa Allah, faqullahu wahid. Maka katakanlah qulhu wallahu ahad. Itu tentang rukun iman. Pertama, percaya dengan Allah, maka kita harus paham betul eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak. Jawabannya tadi 4 hal tadi itu Pak ya. Bapak kalau lupa buka lagi channelnya kan, tapi nambah follower, ya follower namanya, ya. Kan nanti dapat
dolar itu. Mana? Youtubernya ini ya, Kang. Udah dapat dolar belum? Belum. Udah dapat pahala, Pak. Hah? Suara ini? Oh ya di atas ya. Darurat itu mah ya, Kang ya. Ya, alhamdulillah. Wasaniha yang kedua, antuk minabi malaikati, percaya kepada malaikatnya Allah. Bagaimana malaikat itu? Kita meyakini bahwa malaikat itu bentuknya adalah nuroniyah, berbentuk cahaya, latifatun yang halus, laisa dukuron wala inasan wala hunasa. Malaikat itu bukan laki, bukan perempuan, bukan juga bagepurus. Tahu bagepurus? Ya nggak laki nggak perempuan, Bapak apa nyebutnya? Kalau saya orang Serang bagepurus. Ada yang orang Serang? Hah? Setengah dewa. Enggak, Bapak bahasanya apa? Laki bukan, perempuan bukan. Panci, waria. Waria. Soalnya ada istilah begini, Pak. Kutilang darat namanya. Ada yang tahu kutilang darat? Kurus kering dada rata. Kurus tinggi, ujungnya geng enakin. Dada rata. Ya, jadi malaikat itu bukan laki, bukan perempuan, bukan juga banci. Supaya saya apa kata kitab saya sampaikan, Pak. Insya Allah nggak saya kurangin, nggak lebih. Wala abun lahum wala umun lahum. Malaikat nggak punya bapak, nggak punya ibu. Lahum shadiquna fima baru, mereka benar apa yang disampaikan, nggak pernah hoax. Ya, semua apa yang disampaikan dari apa yang dia terima dari Allah sampaikan. La yakulun, nggak pernah makan. Wala yasrabun, nggak pernah minum. Wala yatanakahun, nggak pernah nikah. Wala yatawaladun, dan dia tidak beranak pinak. Itu malaikat, Pak. Wala yanamun, nggak pernah tidur. Wala tuktabu amalum, amalannya mereka juga tidak dicatat. Kenapa? Li'annahum al-kutab. Karena malaikat itu yang nyatat. Tugasnya menyatat amalan kita, maka amalan malaikat nggak ditulis. Wala yuhasabun, malaikat tidak dihisab. Li'annahum al-husab, karena malaikat itu tukang menghisab. Wala tuzanu a'maluhum, dan amalan malaikat tidak pernah ditimbang. Li'annahum la sayyi'ata, karena mereka tidak ada keburukan. Wa yukhsaruna ma'al jinni wal insi, tetapi nanti malaikat itu akan digiring bersama jin dan manusia. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan manusia, jin, malaikat. Bapak kalau suruh milih mana nih? Tiga nih. Malaikat, jin, manusia. Umpama Bapak suruh milih, pilih mana, Pak Sanusi? Milih manusia. Manusia ya? Iya, iya. Malaikat nggak punya nafsu, Pak. Iya, nggak enak nggak makan daging. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tahu malaikat diem aja kali ya. Iya, tapi nggak pernah stres dia. Ya Allah, ya Pak ya. Iman itu ada yang stag, ya, imannya malaikat. Ada yang naik terus, imannya para nabi. Ada yang naik turun, imannya siapa? Manusia. Ada imannya tuh nyungsep turun terus. Ya iblis, wa ala alihi wa sahbihi. Imannya iblis dan keluarganya iblis dan tabiin-tabiinnya iblis. Turun terus, Pak, karena yang dia cari itu teman untuk nemenin di neraka. Bisikin kita, udah nggak usah ngaji, nggak usah sholat berjamaah, enakan di rumah. Gitu, selalu tuh dibisikin terus. Kita sadar apa enggak? Ada yang sadar, ada yang wasalisuha, dan yang ketiga antuk mina bikutubihi, percaya dengan kitab-kitab Allah.
bahwa kitab-kitab Allah Ta'ala itu adalah kalamullah, firman Allah, al-munazzal ala rusulihi, yang diturunkan kepada utus rasul-rasulnya. Wa kullu ma tadammanathu, dan apa yang ada dalam isi kitab suci itu. Ada berapa, Pak? Satu, kitab Taurat turun kepada Nabi, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Selain kitab itu buatan manusia, ada kitab Weda, apalagi Pak? Buku-buku kitab-kitab agama lain. Hah? Iya. Pokoknya selain 4 ini buatan manusia. Gitu. Bimbel, ya kan? Buatan manusia semua. Nah, kita percaya dengan kitab-kitab Allah Ta'ala itu terbatas dengan 4 ini. Bahwa 4 itu adalah kalamullah. Dari kitab yang 4 ini, 1, 2, 3 belum sempurna. Penyempurnanya adalah Al-Quranul Karim. Kitab Taurat lagi masih ada Nabi Musanya saja sudah berani ada yang memalsukan. Begitu juga dengan Zabur, Injil. Al-Quran tidak ada. Sampai saat sekarang ini ada orang yang memalsukan, jangankan 1 ayat, apalagi 1 surat, 1 huruf saja ketahuan. Karena Allah berjanji, menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga. Bagaimana cara Allah menjaga keorsinilan Al-Quran itu? Dengan banyaknya orang yang menghafal Al-Quran. Coba Bapak hafal nggak surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus. Tiba-tiba ada orang ngajarin qul huwallahu husnani gitu. Kita tahu nggak bahwa itu salah? Tahu nggak? Tahu, karena kita hafal. Lam yalid wa lam yulad, diganti sama orang lam yakid wa lam yukad. Kita tahu semua karena hafal. Begitulah dalam 30 juz. Cara Allah menjaga keorsinilan Al-Quran, banyaknya orang yang menghafal Al-Quran. Berapa menit Pak Sanusi? Apanya? Ini sampai Isya berapa menit lagi? Kurang 2 menit. 7 kurang 2 menit. 7 kurang 2 menit. Kurang, masih 7 8 menit lagi? Hah? 8 menit. 8 menit lagi. Satu lagi Pak ya, dijangkepin aja. Yang ketiga tuh Pak, percaya dengan kitab-kitab Allah. Suatu saat ada yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana sih wahyu itu datang kepadamu? Rasulullah menjelaskan, kadang-kadang datang seperti lonceng atau lebih keras, ya, dan kadang-kadang malaikatnya datang berupa laki-laki. Fayukallimuni fa'awa. Ya itu. Jadi kadang-kadang seperti lonceng, ya, keras, lebih keras dari lonceng. Ya kadang-kadang manusia laki-laki malaikatnya datang. Ada juga di min wara'i hijab, di belakang satir, di belakang tirai. Nah, itu. Lalu yang keberapa Pak? 4. Yang keempat ya. Percaya kepada Rasul. Rasul itu yang paling utama, Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tahu jumlah sebenarnya kecuali Allah. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum min nasli Adam.
Tapi semua nabi itu dari turunan Nabi Adam katanya. Wa kulluhum min nasli Adam, semua nabi itu turunannya Nabi Adam. Kita turunan siapa, Pak? Nabi Adam. Manusia itu zatnya saja sudah dimuliakan sama Allah. Gitu. Makanya Nabi ketika melihat jenazah, Rasulullah berdiri. Ada jenazah lewat, kata sahabat, ya Rasulullah, itu jenazah itu kan bukan orang Islam ya Rasul, kenapa engkau berdiri? Apa kata Nabi? Saya tahu, tapi saya memuliakan jenazah itu dari sisi kemanusiaannya. Itu kadang sok Islami. Itu katanya kemarin kiai selama nama paus katanya. Ada lagi tuh Ustadz, jawabannya dia, boleh nggak selama nama paus? Kalau ikan paus boleh katanya. Lah, saya tanya Bapak, boleh nggak selama nama paus? Boleh. Lah boleh lah. Tapi ada yang begitu, Ustadznya jawabnya. Selama nama ikan paus boleh katanya. Nah itu belum ngejawab berarti. Sekarang gambarannya begini, Pak. Kan ada keluarga itu, ada di antara keluarga ada yang non Muslim, Pak. Tiba-tiba lagi silaturahmi ngumpul, mereka kan punya anak. Ketemu yang anak sama omnya, kebetulan omnya non Muslim, masa nggak boleh cium tangan? Itu kan akhlak, hablum minan nas namanya. Paus lagi datang ke Indonesia, Paus mencium tangan Profesor Nazaruddin Umar. Profesor Nazaruddin Umar membalas dengan mengecup keningnya. Apa yang salah? Itu secara mana? Tetapi kalau paus itu masuk di area ibadah, saya protes. Nggak boleh, orang Islam aja nggak boleh sembarangan. Kalau lagi junub, nggak boleh Bapak duduk begini di masjid. Kecuali lewat, Bapak dari sono lewat aja lagi junub. Kalau lewat boleh. Tapi kalau duduk begini, Bapak aja nggak boleh kalau lagi junub. Ya apalagi paus. Kalau ikan paus boleh. Yang sudah matang dimakan. Halal nggak paus? Nah itu yang keempat, percaya kepada Rasulullah. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Hari akhir itu kenapa Pak? Nggak ada malam, nggak ada siang, maka dikatakan akhir. Dan hari akhir itu adalah awal dari kiamat. Kiamat itu dimulainya dari dunia, berakhirnya di akhirat. Disitulah begitu tiupan sangkakala ketiga, manusia dibangkitkan Pak dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Dalam hadisnya itu ngumpul di padang mahsyar, di sana ada yang mengatakan 50.000 tahun, matahari didekatkan sejengkal. Hamparan kita ini sudah diganti oleh Allah. Yang biasa kita injak-injak sudah digulung, karpetnya sudah digulung, diganti yang baru. Bagaimana itu kondisinya? Matahari sejengkal. Itu nanti melewati Shiratal Mustaqim 3.000 tahun, 1.000 tahun nanjak, 1.000 tahun turun, 1.000 tahun mendatang. Kalau mikirin itu terus kita nggak bisa makan Pak, nggak bisa usaha, takut gitu. Iya kan? Tuh, percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, percaya kepada hari. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Ini dua ini bahasannya panjang ya. Insya Allah pertemuan yang kedua masih membahas tentang hari akhir dan qada dan qadar. Ada pertanyaan? Silakan. 1, 2 masih bisa ya Pak? Ya silakan Pak Sodirun. Ya, itu dalam surat Toha yang sering baca pasal saya. Iya. Ar-Rahman sering. Ar-Rahman ya. Iya, itu Ar-Rahman mengalal kasih tahu itu maksudnya apa? Ini juga pertanyaan baru. Jadi
arsis tawa. Itu surat Toha, Pak. Ya, bukan surat Ar-Rahman. Kebetulan di situ pas itunya saya hafal gitu. Boleh Bapak ngedebat saya dan saya terkonfirmasi. Innallaha 'alal arsistawa. Itu mungkin di Ar-Rahman ada tapi beda redaksinya Ustaz ya. Ya. Allah Ta'ala itu di situ jangan diartikan bertempat atau bersemayam. Itu diartikannya dengan menguasai. Ai istaula. Makanya setiap ada Al-Quran atau dalil, di mana dalil atau Al-Quran itu menunjukkan Allah menyamakan dengan makhluknya, maka itu harus ditakwil. Gitu loh. Itu paham ahli sunnah wal jamaah. Seperti yadullah, apa artinya? Tangan Allah. Maka harus diganti dengan kekuasaan Allah. Ainullah, matanya Allah. Maka harus diganti dengan ilmu Allah. Emang kita kalau dekat dengan Allah, dekat secara fisik apa dekat secara pengetahuan? Ayo Pak. Pengetahuan. Pengetahuan. Bukan secara fisik. Kalau secara fisik ya sama dengan kita. Padahal Allah beda dengan makhluknya. Satu lagi pertanyaan. Iya kan saya bilang Pak, ada dua pemahaman. Kalau kita masih tetap artinya sesuai tekstual, maka yakinkanlah bahwa bersemayamnya di aras itu, bertempatnya di aras itu beda dengan bertempatnya manusia. Ini yang diambil oleh orang-orang Wahabi. Kita nggak boleh berubah. Kita yakini apa adanya ada di Al-Quran, tapi yakinkan bahwa tangannya Allah Ta'ala itu beda dengan tangan makhluknya. Karena sudah ditulis tadi, Allah Ta'ala itu beda dengan makhluknya. Kalau ada Allah punya tangan, dia tangannya nggak seperti kita. Tapi ahli sunnah wal jamaah Arya boleh ditakwil. Tangan Allah menjadi kekuasaan Allah. Ya, kayak umpamanya beginilah Pak. Masjid ini dibangun oleh Presiden Soeharto. Saya tanya, pernah Soeharto yang ngaduk? Hah? Enggak kan? Artinya oleh Soeharto itu atas perintah Soeharto. Gitu loh Pak. Jadi kita harus pakai ilmu, jangan secetek itu kan gitu Pak. Ya Pak ya, Pak ya. Jadi pertanyaan itu harus ditakwil, atau kalaupun mau apa adanya, yakinkan bahwa Allah Ta'ala itu istawa itu bukan bertempatnya seperti kita, seperti saya duduk di sini nih. Beda, begitu. Baik, demikian saja kajian malam ini. Dari rukun iman tadi, dua yang belum saya jelaskan. Insya Allah mudah-mudahan kita masih panjang umur, ketemu kembali, kita bahas. Ya nanti kita jigjag aja Pak ya. Kadang tauhid, kadang fikih, kadang itu. Kemarin itu dua pertemuan saya lagi di atas fikih. Baik. Baik, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk ke depan sehari-hari. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.